Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Nur Fitrian Hasam, dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi pada jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontrak belajar dan penyampaian RPS mata kuliah Bioteknologi. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, Nur Fitrian Hasam, SPD MPD, dan bobot dari mata kuliah ini yaitu 3 SKS. Ini adalah penampakan dari RPS mata kuliah bioteknologi. Jadi RPS ini mempunyai atau bobot SKS-nya adalah 3 SKS dan diajarkan pada semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengkaji dan mendiskusikan pengertian, prinsip-prinsip dasar, dan konsep-konsep ilmiah yang mendasari perkembangan bioteknologi serta aplikasinya dalam bidang industri makanan atau minuman, obat-obatan atau farmasi, kedokteran, pertanian, peternakan, dan lingkungan, serta dampak adanya teknologi modern atau rekayasa genetika yang dipelajari dalam kajian materi bioetika yang menjadi prinsip, dasar, dan landasan dalam penerapan dan pengembangan teknologi biologi yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi materi biologi sel, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, dan genetika. Pustaka yang digunakan terdiri atas pustaka utama dan ada pustaka pendukung. Pada pembelajaran kali ini, karena pembelajarannya ini masih kita gunakan e-learning, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi media yang digunakan ada video animasi, PowerPoint, e-learning tentunya, yang dimana kita akan menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Untuk proses diskusinya, tatap maya itu kita akan menggunakan Zoom Meeting, kemudian di Google Classroom akan kita gunakan sebagai sarana untuk mengirim file, mengumpulkan tugas seperti makalah, PowerPoint, video, dan tugas-tugas lainnya. Kemudian jika terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau ditanyakan, bisa digunakan sarana dari WhatsApp Group yang sudah kita buat bersama-sama. Syarat untuk mengampu atau mengikuti mata kuliah ini yaitu mata kuliah genetika dasar. Kenapa? Karena basicnya adalah tentang genetika. Ya, mata kuliah ini terdiri atas 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan ke-16 itu adalah PTS dan PAS, ya. Jadi pertemuan pertama materinya hanya penyampaian silabus, RPS, serta kontrak belajar. Kemudian masuki pertemuan kedua, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai pengantar bioteknologi yang terdiri atas pengertian dan prinsip dasar bioteknologi, sejarah perkembangan bioteknologi dan faktor-faktor yang mendorong perkembangan bioteknologi. Yang ketiga, konsep dan perbedaan mendasar tentang bioteknologi sederhana dan modern. Yang keempat, keuntungan dari masing-masing bioteknologi sederhana dan modern serta kerugian dari masing-masing bioteknologi sederhana dan modern. Yang kelima adalah beberapa konsep yang mendasari perkembangan ilmu bioteknologi. Ada totipotensi sel, ada fermentasi, ada hibridasi, dan rekombinasi DNA. Kemudian pada pertemuan ketiga, pertemuan ketiga ini kita
metodenya sudah mulai diskusi ya, diskusi dan presentasi. Pertemuan ketiga ini akan dibawakan oleh kelompok 1 ya. Jadi silahkan dibentuk 12 kelompok dalam satu kelas, dibagi secara rata pembagian kelompoknya. Kemudian untuk materi organisasi genom dalam bioteknologi ini akan dibawakan oleh kelompok 1. Pada materi organisasi genom dalam bioteknologi itu setidaknya kita akan membahas apa sih DNA, bagaimana sih DNA sebagai material genetik, bagaimana proses replikasinya, struktur kromosom dan genom DNA, bagaimana sih sintesis RNA dan protein serta mutasi DNA. Sebenarnya materi organisasi genom dalam bioteknologi ini sudah Anda pelajari pada mata kuliah genetika dasar. Jadi kita hanya mengulas kembali sedikit tentang materi tersebut. Untuk pertemuan keempat akan dibawakan oleh kelompok 2, materi tentang teknologi DNA rekombinan. Pada materi ini diharapkan kita dapat bersama-sama mengulik tentang definisi teknologi DNA rekombinan serta tahapan dalam pembentukan DNA rekombinan serta manfaat dan dampak teknologi DNA rekombinan ya. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang bioinformatika. Materi ini akan dibawakan oleh kelompok 3 di mana poin-poin penting yang harus dibawakan atau dipelajari bersama-sama yaitu dasar-dasar biologi komputasi dan bioinformatika, bagaimana sih pemetaan genom dan aplikasi bioinformatika dalam kajian bioteknologi, serta peran bioinformatika dalam pemecahan bioteknologi. Selanjutnya memasuki pertemuan ke-6, materi tentang bioteknologi mikroba yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Jadi materi ini setidaknya membahas bagaimana struktur tubuh mikrobia, sifat-sifatnya yang dapat diaplikasikan dalam bioteknologi, bagaimana sih aplikasi bioteknologi dengan memanfaatkan mikrobia dalam hal produk makanan, pengobatan, vaksin, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya ada pertemuan ke-7, materinya tentang bioteknologi tumbuhan. Ini materinya akan dibawakan oleh kelompok 5, di mana poin-poin penting atau indikator penting yang harus dikuasai yaitu pertama, kontribusi bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian bagaimana masa depan pertanian karena perkembangan dari adanya transgenik tumbuhan. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk transgenik tumbuhan. Bagaimana aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian, bagaimana dampak bioteknologi pertanian terhadap kesehatan dan lingkungan, dan bagaimana sih sebenarnya peraturan bagi produk bioteknologi tumbuhan. Ya. Pertemuan ke-8 kita PTS. Selanjutnya pertemuan ke-9 akan dibawakan oleh kelompok 6. Materinya tentang bioteknologi hewan, membahas kurang lebih tentang penelitian menggunakan hewan sebagai model transgenik, bagaimana cloning hewan transgenik, produk antibodi manusia yang menggunakan hewan, serta bagaimana dampak bioteknologi hewan terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Pertemuan ke-10 akan dibawakan oleh kelompok 7, membahas mengenai bioteknologi bidang perikanan. Itu materinya kurang lebih membahas fokus kajian bioteknologi akuatik, peran perikanan dalam meningkatkan suplai sumber pangan dunia sebagai aplikasi bioteknologi serta nilai ekonomisnya. Bagaimana sih praktik budidaya perikanan serta inovasi untuk meningkatkan kualitas aquaculture, perkembangan bioteknologi perikanan masa kini dan masa depan serta teknik aplikasinya, dan bagaimana sih aplikasi bioteknologi akuatik dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Pertemuan 11
akan membahas mengenai bioteknologi bidang kedokteran. Membahas tentang perkembangan berbagai macam teknik yang digunakan dalam kajian bioteknologi kedokteran serta aplikasi berbagai macam teknik dalam kajian bioteknologi kedokteran. Pertemuan 12 itu kita akan bersama-sama membahas mengenai DNA fingerprint dan analisis forensik, ya. Bagaimana mendeskripsikan DNA melalui fingerprint dan analisis forensik, bagaimana metode analisisnya, bagaimana sih hubungan keluarga dan profil DNA, dan aplikasi DNA fingerprint dalam bioteknologi. Pertemuan 13 kita akan membahas mengenai bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan indikatornya yaitu deskripsi bioremediasi, bagaimana keuntungan dan kelemahan dari bioremediasi, bagaimana pentingnya dan bagaimana prinsip bioremediasi, serta bagaimana tahap pembersihan dan strategi bioremediasi, serta tantangan-tantangan dalam penerapan bioremediasi. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 14, akan membahas mengenai bioteknologi konservasi. Materi, indikator materinya yaitu pengertian bioteknologi konservasi, bagaimana konsep bioteknologi konservasi, metode yang digunakan, baik itu isolasi DNA maupun menggunakan PCR, serta konstruksi pohon filogenetik, ya. Kemudian pertemuan 15, kelompok terakhir yaitu kelompok 12, akan membahas mengenai bioetika, bagaimana sih deskripsi etik dan keterkaitan bioetika dan bioteknologi dalam pendekatan pembuatan keputusan etik, ya. Jadi silahkan satu kelas dibagi menjadi 12 kelompok. Itulah tadi penyampaian singkat mengenai penyampaian RPS atau kuliah bioteknologi. Selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai kontrak belajar. Karena kita belajarnya masih e-learning, karena masih berada di situasi pandemi COVID-19, jadi pada mata kuliah ini kita akan menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, YouTube, dan WhatsApp Group sebagai media kita dalam kuliah. Untuk proses pembelajaran interaktif tatap maya itu kita akan menggunakan Zoom Meeting. Untuk pengumpulan tugas, berkas, dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Google Classroom. Untuk pengumpulan video, silakan videonya di-upload di YouTube, ya. Kemudian linknya silakan dikirim di WhatsApp Group atau di Google Classroom. Nah, untuk proses tanya jawab atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut, silakan mengirim pesan di WhatsApp Group yang sudah kita bentuk atau buat sama-sama. Kemudian toleransi keterlambatan pada mata kuliah saya ini hanya 15 menit sejak dimulainya perkuliahan, ya. Lewat dari 15 menit akan saya anggap alfa, tetapi walaupun Anda alfa, Anda tetap boleh mengikuti proses perkuliahan karena hak kalian untuk mendapatkan pengajaran walaupun Anda terlambat, ya. Proses absensi akan saya lakukan secara manual, ya. Satu persatu namanya akan saya panggil ketika kita melakukan virtual classroom di Zoom Meeting. Jadi tidak lagi seperti mata kuliah yang lainnya saya berikan absen di Google Classroom, ya, tidak lagi. Jadi akan saya absen secara manual satu persatu mahasiswa melalui melalui Zoom Meeting, ya. Jadi yang terlambat akan langsung diketahui karena saya panggil satu persatu. Selanjutnya, selama perkuliahan ini, ketika kita menggunakan Zoom Meeting, semua mahasiswa wajib menyalakan kameranya supaya saya
mudah untuk memantau proses belajar Anda. Anda sedang menyimak secara serius atau malah main atau sedang mengerjakan apapun. Jadi mudah saya pantau. Jadi mohon sekali lagi pada mata kuliah ini seluruh kamera dinyalakan ketika kita belajar melalui Zoom meeting kelas. Demikian penyampaian kontrak belajar serta RPS yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kirim komentar di kolom chat box. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.